Halo, bertemu lagi dengan Bapak di channel YouTube Catur Corp. Jangan lupa like and subscribe-nya ya di channel YouTube Catur Corp. Comment and share. Jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Catur Corp. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baiklah anak sekalian, walaupun masa pandemi seperti ini, kita wajib pakai masker, wajib cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan wajib jaga jarak agar terhindar dari virus yang melanda dunia ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kita masih mempelajari komponen yang ketiga dari sistem komputer. Setelah minggu lalu kita mempelajari hardware perangkat keras, software perangkat lunak. Kali ini kita pelajari 3 brainware, bahwa brainware itu terjadi 5. Yang pertama sistem analis, programmer, administrator, operator, teknisi. Setelah kita mempelajari brainware, kita masuk yang keempat, hubungan antara ketiganya, antara hardware, software, dan brainware. Cekidot. Brainware berasal dari kata brain dan ware. Brain itu artinya otak, ware itu perangkat, berarti perangkat otak. Otak yang mengendalikan. Berarti brainware adalah orangnya, orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer ataupun sistem pengolahan data. Bahwa orang yang mengolah data itu siapa? Adalah brainware. Bisa juga diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware komputer maupun software komputer. Tanpa adanya brainware, ini mustahil hardware dan software yang canggih sekalipun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan kata lain, bahwa hardware dan software bisa bekerja karena adanya brainware yang mengendalikan, yang mengoperasikan, yang mengolah, mengeksplorasi. Berdasarkan tingkat pemanfaatannya, brainware komputer dibagi dalam 5 tingkatan. Yang pertama sistem analis, kedua programmer, ketiga administrator, yang keempat operator, dan kelima teknisi. Kita masuk yang pertama, sistem analis. Sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Misalnya, bank. Bahwa sistem analis melihat bank ini memerlukan perangkat lunak apa ya? Maka dia meneliti, sehingga merencanakan, mengkoordinasikan, sehingga merekomendasikan, perangkat lunak ini dibutuhkan oleh bank tersebut. Itulah kerja sistem analis. Kita masuk ke brainware yang kedua, yaitu programmer. Programmer adalah pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang akan dirancang. Misalnya, perusahaan A. Saya mau menggaji, Pak, tapi menggunakan komputer. Maka dibuatlah sebuah program untuk mempermudah pemakai dalam penggajian. Maka dia membuat sebuah program penggajian. Maka dibutuhkan seorang programmer untuk membuat program penggajian tersebut. 3. Administrator. Administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi
dan program-program yang berjalan pada suatu sistem komputer atau jaringan komputer. Berarti di sini tadi perusahaan A menggunakan sebuah program penggajian. Dialah yang melihat, administratornya. Tadi sistem analis, dia membuat program untuk suatu perusahaan. Dialah yang melihat, dia yang mengelola program-program yang ada pada perusahaan tersebut. Masuk yang keempat, operator. Kita paling sering mendengar nama operator. Apa itu operator? Operator adalah pengguna biasa yang hanya bisa memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Atau istilahnya, dia hanya bisanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Kalian juga bisa disebut operator. Kalian menggunakan Microsoft Word misalnya. Berarti kalian hanya bisa menggunakan Microsoft Word tersebut. Disebut operator. Yang terakhir, brandware yang terakhir yaitu teknisi. Teknisi adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk maintenance tentang segala jenis permasalahan komputer. Berarti di sini dia memperbaiki komputer. Berarti di sini seseorang teknisi tersebut harus mempunyai pengetahuan luas mengenai troubleshooting dan sebagainya. Dia harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada komputer. Jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Catur. Baiklah sekalian, kita masuk yang keempat. Setelah kita mempelajari hardware, software, dan brandware, kita masuk yang keempat, hubungan antara ketiganya, antara hardware, software, dan brandware. Hardware perangkat keras hanyalah sebuah mesin, hanyalah seonggok alat, seonggok barang, hanyalah sebuah mesin yang tidak bermanfaat jika tidak dilengkapi dengan software. Software atau perangkat lunak juga tercipta untuk melaksanakan fungsionalitas pada hardware. Hardware bisa ada fungsinya jika ada software, maka saling melengkapi, sehingga terciptalah komputer yang memiliki fungsi kegunaan yang bisa digunakan. Setelah tercipta komputer, bahwa sebuah komputer pun tidak bisa berjalan tanpa adanya yang menjalankan ataupun yang mengoperasikannya, yaitu seorang brandware. Hardware, software, dan brandware tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hardware perangkat keras komputer tidak akan dapat bekerja tanpa adanya software. Sedangkan hardware dan software tidak akan bekerja tanpa adanya brandware perangkat manusianya. Sehingga ketiga komponen tersebut saling terkait, saling membutuhkan, saling mengisi satu sama lainnya. Makanya dibilang bahwa hubungan antara hardware, software, dan brandware sangat erat sekali. Karena mereka bisa bekerja karena ada hardware, software, dan brandware saling melengkapi satu sama lainnya. Jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.